Halo teman-teman, laptop ThinkPad T460 ini memiliki kendala di mana saat dinyalakan itu tidak bisa masuk ke Windows, sehingga akhirnya pemilik berinisiatif untuk memindahkan datanya terlebih dahulu dan SSD-nya dikeluarkan ya. Nah, jadi karena SSD-nya sudah dikeluarkan, otomatis Windows-nya itu sudah tidak terbaca. Nah, jadi tampilannya masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, maka untuk berikutnya kita akan masukkan kembali SSD ini ke dalam laptop agar kita install ulang OS-nya. Untuk itu terlebih dahulu kita akan matikan laptopnya dan kita bongkar. Kita matikan dulu. Ini ditekan saja lama teman-teman. Nah, lalu kita bongkar laptop ini. Berikutnya kita bongkar di bagian bawahnya dulu, di mana di sini terdapat banyak baut. Namun sebelum kita melepaskan bautnya, maka kita lebih baik atau direkomendasikan untuk melepaskan baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita lepaskan semua baut yang menempel di bagian cover bawah ini. Nah, sebetulnya untuk bautnya sendiri itu sebetulnya tidak bisa ditarik ya, karena memang dia nempel. Jadi kita hanya longgarkan saja seperti ini. Namun tadi beberapa baut di sini bisa terlepas ya. Adapun yang masih normal itu bautnya memang tidak bisa dilepas. Jadi kita hanya melonggarkan saja seperti ini. Gitu ya. Di sini ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 baut yang teman-teman buka, dan setelah itu kita angkat sedikit lalu kita congkel di bagian bodi ini. Nah, kita buka di sini. Jika laptopnya sudah sering dibongkar, maka ini membukanya cukup mudah. Lain halnya dengan laptop yang baru pertama kali dibongkar, biasanya agak keras, membutuhkan beberapa kali percobaan. Di sini karena laptopnya udah sering dibongkar, jadi membukanya cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, ini kita berputar untuk membukanya. Nah, ini tinggal diangkat saja pelan-pelan dan motherboard pun akan terbuka teman-teman. Nah, untuk bracketnya sendiri ada di bagian ini. Nah, namun kita harus lepaskan dulu bautnya agar lebih mudah saat pemasangan. Oke, jadi pemasangannya seperti ini ya. Jadi sebelum kita pasang bracketnya, kita cocokkan dulu. Oke, pas ya. Nah, ini kita pasang bracketnya. Nah, fungsinya, jadi teman-teman kalau mau upgrade laptop ini, menambah kapasitas SSD misalnya, ya caranya seperti ini ya, cukup mudah. Ini tinggal dirapihkan saja. Nah, ini sudah terpasang, lalu kita pasang kembali di sini. Kita pasang bracketnya kembali. Nah, oke, jika teman-teman yang ingin menambahkan RAM, ternyata di sini ada 2 slot RAM. Ini ya, slot tambahannya ternyata ada 2 ya.
Jadi kalau misalkan RAM kalian baru satu yang terisi, maka yang sebelahnya pun bisa diisi ya. Nah, sambil kita bersihkan bagian fan ini ya, karena ternyata fan-nya itu sudah tebal ya dengan debu. Ini bisa mengakibatkan laptop kalian bisa menjadi overheat atau terlalu panas. Maka kita akan bersihkan ini cukup menggunakan koas saja. Nah, untuk cara membersihkannya sendiri teman-teman ini, nah seperti ini, kita usap-usap saja. Jadi semua areanya harus tersapu ya. Tuh, udah cukup tebal nih. Nah, kalau sudah, ini tinggal ditiup saja teman-teman. Kalau perlu di luar rumah ya. Ini saya akan bawa dulu keluar untuk saya bersihkan di luar. Nah, sekarang sudah bersih ya. Tadi saya tiup di luar. Kalau teman-teman punya blower ya, ini tinggal disedot saja ya. Oke, karena blower saya sudah ngerusak, saya tiup aja secara manual. Oke, ini teman-teman sudah rapih ya. Jadi sebelum kita rakit kembali, kita cek pastikan semua perangkat terpasang dengan baik, tidak ada soket-soket atau konektor yang longgar ya. Di sini semuanya soket terpasang dengan rapi. Jika sudah, kita pasang kembali seperti tadi ya. Tinggal kita rapikan saja, lalu kita pasang kembali semua baut-bautnya teman-teman. Nah, ini coba kita rapihkan dulu ya. Jadi kita tekan di semua area, kanan dan di kiri. Nah, agar nanti saat kita pasang itu bautnya bisa terpasang dengan sempurna. Di bagian depannya kita rapihkan dulu sebelum kita kuatkan dengan baut. Nah, ini sebetulnya sudah selesai ya teman-teman. Kita rapihkan dulu, bautnya kita pasang semua. Oke teman-teman, ke-8 baut ini sudah saya pasang dan semuanya sudah kencang. Dan terakhir, jangan lupa untuk memasang kembali baterainya, dan kita akan coba nyalakan untuk mengecek terlebih dahulu apakah SSD-nya terbaca atau tidak. Dan ternyata malah dia masuk ke Windows teman-teman ya. Tadinya mau saya install ulang karena tidak masuk ke Windows ya, berarti bisa jadi karena mungkin kotor atau misalkan longgar gitu ya, sehingga tidak bisa masuk ke Windows. Ternyata ketika kita pasang ulang bisa masuk ke Windows lagi teman-teman. Malah jadinya kita tidak perlu install ulang teman-teman ya. Jadi tidak selalu saat SSD itu atau Windowsnya tidak terbaca, tidak selalu karena Windowsnya rusak ya. Bisa jadi mungkin harddisknya atau SSD-nya longgar atau kotor, kita bersihkan, dan setelah dibersihkan ternyata malah normal kembali. Jadi normal kembali ya, sehingga tidak perlu lagi untuk menginstal ulang teman-teman. Unik ya, tadinya malah kita mau install ulang ternyata malah normal kembali setelah SSD-nya dikeluarkan dan dipasang kembali. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kasus setelah dibongkar SSD-nya dilepas misalkan terus dipasang kembali, ya ini tinggal diinstal ulang aja teman-teman ya. Mungkin bisa jadi karena SSD-nya atau Windows-nya sudah rusak ya, atau OS-nya sudah rusak. Namun di sini OS-nya masih normal. Ya mungkin saja kemarin longgar ya pemasangan SSD. Nah, demikian teman-teman cara membongkar laptop ThinkPad T460 ini, termasuk mudah dalam cara membongkarnya. Jika teman-teman mau upgrade laptop ini, menambah SSD-nya atau menambah RAM, atau mau fan cleaning ya, membersihkan motherboard, fan prosesor dan lain-lain untuk perawatan agar
laptopnya lebih sat-set atau lebih ngebut ya, caranya seperti itu teman-teman ya. Atau misalkan mau mengganti perangkat lain seperti WiFi card, baterai CMOS dan lain-lain ya, intinya membongkarnya seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin atau teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.